Halo Tepers, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pedoman untuk navigasi e-learning. Learner Control diimplementasikan oleh fitur navigasi seperti menu, peta situs, dan link yang memungkinkan pelajar untuk memilih topik dan elemen instruksional yang mereka sukai. Kalian tahu gak sih apa perbedaan dari learner control versus program control? E-learning asinkron dapat dirancang untuk memungkinkan pembelajar memilih topik yang mereka inginkan, mengkontrol kecepatan kemajuan mereka, dan memutuskan apakah akan mengabaikan beberapa elemen pelajaran seperti contoh atau latihan praktik. Tahukah kamu ada 3 jenis learner control? Yuk mari bahas satu persatu. Pengurutan konten. Pelajar dapat mengkontrol urutan pelajaran, topik, dan layar dalam pelajaran. Selanjutnya, itu ada pitching. Learner control yang memungkinkan pengguna untuk memilih kecepatan dalam memahami materi sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu akses ke dukungan pembelajaran. Peserta didik dapat mengkontrol komponen instruksional pelajaran seperti contoh atau latihan praktek. Dalam pelajaran tertentu, tombol navigasi, tautan, dan bab mengarah ke tujuan kursus, definisi, referensi tambahan, pelatih, contoh, sistem bantuan, atau latihan-latihan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apakah pembelajar membuat keputusan instruksional yang baik. Jika pembelajar dapat menilai diri mereka sendiri secara akurat, mereka dapat membuat keputusan yang baik tentang topik apa yang akan dipelajari dan berapa banyak waktu dan upaya untuk mempelajari topik tersebut. Singkatnya, mereka mampu mencapai prestasi yang baik bila diberi kendali pelajar. Terdapat 5 prinsip kendali pelajar. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Prinsip yang pertama, berikan kendali pada pelajar yang berpengalaman. Sebagian besar pembelajar lebih menyukai kendali penuh atas pilihan instruksional mereka, tetapi sering tidak membuat penilaian yang baik tentang kebutuhan instruksional mereka, terutama mereka yang masih pemula dalam konten atau yang kurang memiliki keterampilan metakognitif yang baik. Prinsip yang kedua, jadikan kegiatan instruksional penting sebagai default. Bagian penting dari kursus harus ditempatkan di jalur default, sehingga pembelajar tidak akan melewatkannya. Contoh untuk ini adalah menempatkan contoh praktik yang penting untuk modul ke halaman konten. Tepat pengguna membuka saat mereka mengklik lanjutan. Prinsip yang ketiga, yaitu pertimbangan kontrol adaptif. Kontrol adaptif juga disebut instruksi yang dipersonalisasikan pengguna. Tingkat kesulitan dan dukungan harus disesuaikan secara dinamis berdasarkan hasil penilaian peserta didik. Kontrol adaptif harus dipertimbangkan dengan kelompok besar pelajar yang heterogen, di mana berbagai tingkat dukungan instruksional akan dibutuhkan. Prinsip yang keempat, berikan kendali kecepatan. Sebagian besar program e-learning asinkron memungkinkan pembelajar untuk melanjutkan dengan langkah-langkah mereka sendiri dengan menekan tombol maju. Demonstrasi video atau animasi biasanya memiliki kontrol bilah penggeseran yang menunjukkan kemajuan serta opsi putar ulang dan keluar. Prinsip yang kelima yaitu tawarkan dukungan navigasi di lingkungan hipermedia. Elemen navigasi seperti judul layar, tajuk topik, menu, tautan, dan tombol seperti maju, mundur, dan keluar mempengaruhi pemahaman. Oleh karena itu, judul harus digunakan untuk informasi penting. Tautan harus digunakan dengan hemat terutama dengan pelajar pemula. Peta situs harus digunakan dengan sumber daya yang kompleks, atau untuk pelajar yang pemula kontennya harus menggunakan struktur hierarki.
Terdapat elemen navigasi yang bisa digunakan dalam e-learning. Pertama, gunakan judul dan pernyataan pendahuluan. Yang kedua, gunakan tautan dengan hemat dalam pembelajaran yang ditujukan pelajar pemula. Yang ketiga, yaitu gunakan kursus dan peta situs. Nah, bagaimana Tepers? Apakah kalian sudah memahami pedoman untuk navigasi e-learning? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.